warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harakati syahidiyah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyina al-khidir Abil Abbas Balya ibni Malkan alaihi salam wa ila hadrati syairi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isholihin wal ulama il amilin aina makanu min masyariqil ardi ila maghribiha khususon ila hadrati awliya atil ladzina balagutina fi buldatinal Indonesia wa nahusu khususon ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wilotekto wa nahusu khususon ila hadrati mu'alifu hadal kitab Mistik wa Ma'rifat Sunan Kalijogo qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'na Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin bisiril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhusu khususan ila hadrati walidayya. Khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakatid da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata khibril mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, fataqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian jamaah majelis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Tis'ah. Majelis wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songgo Langit Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan cucuran, mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabul ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita, ngalap barokah ya, melaksanakan bedah buku mistik dan makrifat Sunan Kalijaga yang disusun oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Khodim. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita bedah buku mistik dan makrifat Sunan Kalijaga ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah, pasrah, sumarah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Qabul ya rabbal
alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan. Kemudian nanti kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara 4 dan sistem kemalaikatan. Temanya saudara 4, ya, sedulur papat, ya, yang sudah kita bahas itu, sedulur papat Temo Pancer, dan sistem kemalaikatan. Maksudnya ada kesinkronan apa tidak gitu ya, antara sedulur papat itu melalui sistem yang diyakini oleh keyakinan orang-orang Jawa dulu, dan sistem kemalaikatan yang dibawa dari Timur Tengah ini ya, dari Arab. Sebelum Islam masuk Jawa, tentu saja kata malaikat tidak dikenal, karena malaikat itu kata Arab atau kata Ibrani. Bagi orang Yahudi atau Kristen di Timur Tengah, ya tidak asing dengan kata malaikat. Yang dikenal orang Jawa pada waktu itu ya dewa dan dewi, ya, dewa beserta saktinya, dewa dan kekuatannya yang dilambangkan sebagai dewi pasangannya. Dewa-dewi ini diperkenalkan kepada penduduk Jawa oleh para pendeta Hindu dan Buddha. Kepercayaan tentang saudara 4 yang asli Jawa bersanding dengan kepercayaan Hindu dan Buddha pada waktu itu. Ya bersanding. Itu lebih kurang 4.000 tahun yang lalu itu Hindu datang ke Jawa. Ya, jadi 1900-an tahun sebelum Masehi itu sudah ada Hindu di Jawa. Tapi Jawa sudah memiliki keyakinan, di antaranya sedulur papat Temo Pancer. Hindu Buddha datang, mulailah keyakinan Jawa bersanding dengan keyakinan Hindu Buddha yang datang dari Hindus, yang sekarang disebut India. Oke ya. Setelah Islam masuk Jawa, kepercayaan tentang saudara 4 ini dipadukan dengan 4 malaikat yang amat dikenal di dunia Islam. Nah, begitu Islam dari Timur Tengah masuk ke Jawa, keyakinan sedulur papat ini dipadukan dengan sistem kemalaikatan, ya, yang amat dikenal di dunia Islam, yaitu Jibril, Israfil, Mikail, dan Israel. Itu dipadukan. Jadi sedulur papat itu diidentikan dengan 4 malaikat itu, disandingkan. Ada nggak keselarasannya? Ini kan kita perlu mengkaji ini kan dalam rangka apa ya? Kita supaya jangan ikut-ikutan anut gerubyuk tanpa memahami, tanpa mengerti. Nggak boleh. Ini bagian dari salah kaprah yang terjadi di Indonesia. Salah kaprah dalam keberagamaan umat Islam di Indonesia. Ikut-ikutan aja yang penting. Wes pokoknya saya ikut. Bapak kita gitu ya gitu. Kiainya gitu ya ikut. Terus pakai dalilnya apa? Wes yang penting ya swarga nunut neraka katut. Iya nek pas swarga iso nunut jane neraka.
Ya katut dong, kamu nggak neliti dulu, nggak mempelajari dulu, nggak nanya-nanya dulu, main ikut-ikut aja, paham enggak? Inilah salah kaprah yang terjadi di kalangan umat Islam di Indonesia. Ini kalau tak ceritakan, walah nggak cukup semengi. Salah kaprah dalam keberagamaan umat Islam di Indonesia. Kalau tak kupas sih sawengi ora rampung, banyak banget. Salah satunya ya ikutan. Wis pokoknya swarga nunut neraka katut. Yo nek pas swarga nunut enak, nek pas neraka katut kowe ora nliti sik. Nah, itu loh. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim mau melarang wala ta'fu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal absara wal afida kulun ulaika kana anhu mas'ula. Wala ta'fu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian ikut-ikutan terhadap sesuatu yang kamu tidak mengetahui tentang hal itu. Harus tahu dulu baru ikut. Cross check kalau bahasanya, betul ya Pak Tarno? Cross check ya kalau zaman sekarang ya. Cross check dulu, dipelajari dulu, diteliti dulu, bener apa ora. Ojo nganggur swarga nunut rokok kantor. Salah kaprah itu apa ya? Salah itu ya jelas salah, neng kaprah. Kaprah itu masif. Masif itu sumrambah, nyebar. Salah kaprah itu salah neng tersebar. Diikuti wong akeh nggak boleh. Ikut-ikutan itu namanya taklid buta. Kenapa? Inasam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal absoro, dan penglihatanmu, wal afidah, fuad, hatimu, kecerdasanmu, pikiranmu, ulaika kana anhu mas'ula. Ulun ulaika anhu mas'ula. Masing-masing nanti diminta pertanggungan jawab. Nggak ada pertanggungan jawab yang kolektif, nggak ada. Tanggung jawab masing-masing. Nabi sekalipun begitu, tugasnya cuma tabligh. Yang penting sudah saya sampaikan. Kalau sudah menyampaikan, laporan. Allahumma qad balagtu risalataka, ya Allah, sungguh telah aku sampaikan risalah engkau. Selanjutnya terserah engkau. Engkau yang mengetahui sapa sing nurut lan sapa sing ora nurut. Engkau tanggung jawab masing-masing. Kiainya nggak bisa tanggung jawab, wong nabinya aja nggak bisa tanggung jawab. Halo, betul ya? Nah ini kita teliti ya. Makanya kita adakan bedah buku. Nah, bener nggak yang kita amalkan ini sesuai dengan ajaran Islam? Kan begitu. Makanya di sini nggak penting paham sih. Ngaji dulu sing tenanan, sinau sing sregep, dipahami, diteliti, dilakoni, dicoba, dialami, dirasakan. Nah, kalau sudah merasakan, sepakat rasa itu nggak pernah bohong. Loh, kalau sampean nggak pernah merasakan, nggak ngalami, nggak neliti, ketika yang sampean terima itu kebohongan, nanti sampean ikut-ikutan bohong kemana-mana. Akhirnya bukan swarga katut, malah neraka nunut. Wale ya, bukan swarga nunut, malahan neraka katut. Nggak bisa pakai dalil itu. Itu juga salah kaprah. Masing-masing tanggung jawab. Makanya ngaji ini bukan pengajian MLM. Jadi nggak dulu jamaahnya berapa, nggak kudu gitu. Udah dapat berapa jamaahnya, banyak apa dikit. Ini kan bukan pengajian MLM. Nanti menghadap Tuhan itu masing-masing. Kamu jamaah dikit ya, memang kalau ngaji jamaahnya dikit. Ngaji kok ngatur jiwa. Kenapa? Karena nanti itu menghadap Tuhan nggak berjamaah. Tetap masing-masing. Kan masine yora bareng. Gimana caranya? Kolektif? Enggak. Matine enggak bareng. Kuburan ya enggak sah. Wong seneng kono sing kene. Halo. Nah, itu penting ya, Bro.
Rokok aja mahal, bro. Apa? Mahal, bro? Apa mahal, bro? Mahal, bro. Oh iya, bro. Marlboro. Oh iya, rumahnya mahal, bro. Marlboro. Bisa dipahami ya, Pak? Nah, itu kira-kira gitu loh. Makanya kenapa kita tahu dulu. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa ya orang-orang Jawa Dwipa yang kemudian berubah Nusantara jadi Indonesia, sebelum Hindu datang sudah punya keyakinan yang namanya sedulur papat limo pancer, sudah punya keyakinan yang namanya kapitayan. Ya, keyakinan yang dianut adalah keyakinan monoteisme. Hanya mengakui adanya satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang waktu itu diyakini sebagai Sang Hyang Toyo. Sang Keno Kinoyo ngopo, ndak bisa digambarkan seperti apa. Islam datang memperkenalkan Tuhan itu laisa kamislihi syai'un mukhalafatul lil hawa jisi. Lho kok sinkron. Nggih badan. Itu makanya yang lebih tepat orang Jawa sama Islam dan Timur Tengah berpadu. Makanya ada istilah ya Jawa digawa, Arab digarap. Jawa minangka budayaning bangsa, Arab minangka syariate agama. Keren. Itu maksudnya, Mbak. Ada Hindu Buddha bersanding. Begitu Islam datang mulai terpadu itu, sehingga diyakini bahwa sistem saudara papat, saudara empat atau sedulur papat itu ternyata identik dengan ajaran Islam, yaitu sistem kemalaikatan yang menurut Hindu adalah dewa dewi. Ini yang lebih cocok. Nah, dulur papat itu disinkronkan dengan malaikat empat yang selalu menjaga kita sejak kita di alam rahim, namanya malaikat Jibril, ada malaikat Israfil, Mikail dan Israel. Nah, keempat malaikat ini juga dikenal di dunia Yahudi dan Kristiani. Yahudi kenal malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Yahudi Nasrani dia mengenal itu, dia dari Timur Tengah, nah, dari Palestina. Oleh kelompok Sufi tertentu, nah kelompok Sufi ya, kelompok Sufi juga sudah ada zaman Nabi, itu ya. Oleh kelompok Sufi tertentu, sistem saudara empat ini disejajarkan dengan keempat sifat nafsu. Kalau kelompok Sufi mensejajarkan sedulur papat ini adalah empat nafsu, empat sifat nafsu. Ada nafsu amaroh, ada nafsu lawamah, ada nafsu sufiyah, ada nafsul mutmainnah. Sufi juga Islam. Zaman Nabi ada 70 orang yang dijaga Nabi, melayani Nabi tiap hari. Ada di Masjid Nabawi, di Serambi Masjid Nabawi. Itu hadis-hadisnya banyak. Ya. Cuman sayangnya banyak orang ahli tasawuf tapi bukan orang sufi. Karena teorinya bisa dipelajari, pengetahuannya bisa dipelajari. Nah, tapi belum tentu kebenarannya. Itu makanya butuh penelitian. Nah, nanti kita bahas masalah sufi ya, jangan sekarang. Panjang ini, butuh waktu tersendiri. Ilmunya namanya tasawuf. Oke ya. Tampaknya sistem saudara empat lebih sesuai dengan sistem empat malaikat. Jadi sistem saudara empat lebih sesuai dengan sistem empat malaikat. Karena fungsi keempat malaikat itu terkait dengan perlindungan mereka kepada manusia. Itu yang berlaku baik. Empat malaikat ini diutus oleh Allah untuk menjaga manusia, untuk melindungi manusia-manusia yang tetap bersikap baik. Itu ya. Saudara empat juga berfungsi untuk menjaga diri manusia. Saudara empat ini menjaga diri manusia dari alam rahim. Itu ya.
Lalu di mana hubungannya antara saudara empat dan malaikat mulia? Marilah kita melihat peran malaikat-malaikat itu masing-masing dari asalnya. Ayo, apa peran malaikat nih? Enak kalau gini kan, biar kita nggak main musrik-musrik aja. Kita pelajari dulu biar nggak ikut-ikutan nyala-nyalain orang tanpa diteliti dulu, tanpa tabayun. Ini namanya tabayun. Ya. Pertama, Jibril, disebut juga Gabriel. Dalam bahasa Ibrani, Gabriel artinya pahlawan Tuhan. Bahasa Ibrani atau Jabrel. Mana orang kita kadang-kadang nyebut Jibril. Betul nggak? Pernah dengar Jibril, malaikat Jibril? Ya, Jabrel itu artinya kekuatan Tuhan. Bahasa Ibrani. Fungsinya adalah penyampai informasi. Jadi malaikat Jibril itu fungsinya menyampaikan informasi. Oke ya. Karena itu dalam ajaran Islam disebut sebagai penyampai wahyu dari Allah kepada para nabi. Itu Jibril tuh. Dalam konsep Islam Jawa, Jibril ini diposisikan sebagai kekuatan spiritual pada ketuban. Kalau ketuban itu sisi materialnya, jasadnya, ya kan? Sistem spiritual rohaniahnya adalah Jibril. Dulu kita lihat wujudnya ketuban. Hati-hati dengan orang tuban itu. Makanya sebelum kemana-mana, sebelum ke dunia ya ketuban dulu. Sebelum kita terlahir ke dunia itu ketuban dulu, Pak. Nah, itu disediakan dengan Jibril. Jibril tujuannya apa? Memberikan informasi sebagai penunjuk, membawakan informasi sebagai petunjuk manusia. Nah, posisinya ketuban itu dia keluar duluan. Dia pecah duluan, pembungkus itu. Sebelum jabang bayi lahir, ketuban dulu. Yes. Betul nggak? Kenapa? Dia petunjuk jalan. Dalam Islam yang memberikan informasi sebagai petunjuk jalan itu Jibril yang menyampaikan wahyu dari Tuhan kepada Nabi. Fungsinya sama nggak keyakinan ini? Konsepnya sama, selaras. Makanya orang Jawa yakin jasmaninya ketuban, rohaniahnya Jibril. Kira-kira kalau ketubannya sekarang nggak ada, Jibrilnya masih ada apa tidak? Makanya sampai sekarang Jibril masih menjaga kita. Oke, sudah bisa dipahami nih Pak? Nah, untuk memberikan petunjuk bagi perjalanan manusia itu ketuban. Namanya ketuban untuk memberikan petunjuk bagi perjalanan manusia. Lalu ada anekdot. Anekdot itu apa ya? Keguyonan ya. Anekdot itu kalau nggak salah keguyonan. Orang guyon, candaan anekdot itu. Bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Jibril tidak punya tugas lagi. Pernah nggak dengar bercanda begitu, Pak? Ya kan? Ya kan Jibril itu tugasnya kan menyampaikan wahyu. Wahyu itu kan hanya diberikan hanya kepada Nabi. Nabi terakhir kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan sudah wafat 1500 tahun yang lalu. Nah, sekarang Jibril ngapain selama 1447 tahun ini? Ngapain Jibril? Tuh pusing kan? Anda nggak ada nabi, tugasnya menyampaikan wahyu. Lagi gimana nabinya aja udah nggak ada, tuh dia menyampaikan wahyu sama siapa? Ini kalau dibuat guyonan ya, masuk Jibril pensiun kan gitu kan? Ini aneh-anekdotnya begitu, ya nggak punya tugas lagi, alias ia hidup dalam pengangguran. Lah kok podo karo aku nganggur.
Nah, anekdot demikian ini timbul karena dalam kepercayaan Islam hanya ada satu sosok Jibril. Hanya ada satu sosok Jibril. Dan tahunya Jibril cuma satu. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Nabinya nggak ada. Nah, Jibril itu. Nah, itu. Hanya satu sosok Jibril. Tugasnya membawa wahyu. Ya gimana? Lah yang menerima wahyu sudah wafat. Makanya ia pensiun sebagai pembawa wahyu. Nah ini kan gitu kalau ada keyakinan gitu. Ya kan? Terus piye ini? Nah ini loh yang harus dipahami. Makanya nggak bisa lah kita. Udah yang penting kan udah hafalannya banyak. Yang udah banyak menghafal yang tulisan Arab juga udah Islami. Ini nggak bisa begitu bro. Keselamatan nggak di situ. Tanggung jawab itu dari pemahaman. Harus dipahami sebelum melaksanakan kita pahami dulu. Kan lucu kalau kita mengerjakan sesuatu sementara kita nggak paham tentang sesuatu, bagaimana kerjanya, jadi nggak kira-kira? Nah, ayo kamu kerjakan buat motor, kita nggak tahu motor itu apa. Kira-kira jadi motor nggak? Lah iya sama kalau kita mengerjakan, mengamalkan sesuatu sementara kita nggak tahu yang diamalkan, kira-kira jadi nggak? Salah kaprah lagi. Ini masih nggak diukur dari itu. Sama tadi ada pertanyaan gitu, ya kan? Menyebut sama ingat sama ya nggak sama. Menyebut pakai mulut ya kan, ingat pakai kolbu. Nanya kan tuh bismillah dengan menyebut, enggak, mana ada kata menyebut. Bismillah itu dengan nama Allah, beda dengan menyebut. Menyebut Pak Warto dengan atas nama Pak Warto beda enggak? Kalau hanya menyebut Pak Warto, Pak Warto, Pak Warto, Pak Warto, ada manfaatnya? Ada buahnya? Orang bilang orang stres sekali, ngapain Pak Warto disebut-sebut terus. Tapi beda dengan atas nama Pak Warto. Mesti ada sesuatu yang harus dilakukan yang sesuai dengan kehendak Pak Warto. Tiba-tiba ada orang mengatasnamakan Pak Warto untuk ini tahu-tahu ya memang berhasil karena mengatasnamakan Pak Warto. Tiba-tiba ketika orang itu tabayun, cross check, ternyata Pak Warto nggak pernah nyuruh itu. Marah nggak Pak Warto? Marah. Mencoreng-coreng nama baik Pak Warto aja marah Pak Warto. Beda menyebut dengan mengatasnamakan. Begitu juga menyebut nama Allah dengan mengatasnamakan Allah beda. Kalau mengatasnamakan Allah kita melakukan sesuatu harus sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita mengatasnamakan Allah melakukan sesuatu tidak sesuai kehendak Allah, ya Allah tidak suka. Ada resiko, ada buah dan ada resiko. Beda dengan menyebut. Makanya nyebut itu yang zikir, dakaro itu zikir itu artinya bisa diartikan menyebut, bisa diartikan mengingat. Maka zikir itu bisa ada diterjemahkan menyebut, ada diterjemahkan mengingat. Tapi di kata bismillah nggak ada kata zikir. Bi ismi Allah. Dengan nama Allah, bukan dengan menyebut nama Allah. Artinya kita melakukan apapun dengan mengatasnamakan Allah supaya semua yang kita lakukan menjadi berkah. Kenapa dia mikir di atas nama Allah loh, nggak bayan-bayan ini? Kalau yang saya lakukan ini sesuai nggak dengan kehendak Allah? Allah ridho nggak saya melakukan ini? Kan gitu. Betul nggak? Kalau Allah nggak ridho ya resiko kita, kan gitu. Kalau Allah ridho, ya buahnya ketahuan berkah, gitu loh ya, beda. Jadi beda, nggak sama. Jadi nggak boleh ikut-ikutan, jangan. Nah, jadi katanya makanya ya pensiun sebagai pembawa wahyu.
Tetapi tidak demikian halnya dalam ajaran Jawa, beda. Ya. Dalam ajaran Jawa, setiap orang disertai Jibrilnya. Kalau keyakinan orang Jawa, setiap orang ini disertai Jibrilnya. Jadi setiap diri ini ada Jibril. Jibril banyak dong? Oh tidak. Betul nggak? Jibril itu kan dari malaikat, utusan Tuhan. Dia berupa nur. Nur itu cahaya. Itu. Setiap orang disertai Jibrilnya. Dengan kata lain, masing-masing orang dikawal Jibril. Makanya kita itu kalau lagi mau apa, seolah-olah ada yang mengingatkan, ada yang memberi Pernah nggak merasakan hal itu? Kadang kita nggak mau peka sih. Kita kalau nggak peka, mau pekok terus malah. Ya, itu disertai. Nah, hakikat Jibril sendiri adalah roh. Hakikat Jibril sendiri adalah roh. Dia bangsa rohaniyah. Karena itu hakikatnya hanya ada satu Jibril di alam ini. Hanya ada satu Jibril di alam ini. Tapi pancaran cahayanya ada di setiap diri. Betul. Roh itu nur yang ditiupkan oleh Allah. Makanya wayur silu alaihil malak. Diutuslah oleh Allah malah beberapa malaikat. Di antaranya malaikat Jibril ke dalam diri untuk menjaga kita. Ya, cahayanya ada di setiap diri. Seperti roh, tidak pernah dinyatakan dalam bentuk jamak. Roh nggak dinyatakan dalam bentuk jamak. Nah, di dalam Al-Quran, tetapi setiap diri mendapat tiupan roh dari Tuhan. Setiap diri mendapat tiupan roh dari Tuhan. Setiap janin 4 bulan ditiupkan bayan kuku bihi miruhi. Dan roh tersebut mempribadi menjadi si A, si B, si C, si D. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi roh tersebut mempribadi menjadi si Sokimin, si Andri, si Lastri, si Dedi, si Tarso, si Nur, Huda, si Kalimi, si Slamet. Ini mempribadi, menjadi pribadi-pribadi ini. Masing-masing ada rohnya apa tidak? Nah, itu dia. Jibril itu roh. Dan lain-lainnya. Tuh. Sambil disimak ya, jadi biar saya nggak ngelantur kalau saya kelewat bacanya, biar bisa diralat. Ya. Satu tetapi terpantul pada setiap cermin. Cahayanya satu tapi terpantul pada setiap cermin. Nah, masing-masing manusia ini membawa cermin, terpantul di cermin itu. Ya, nanti kasih tahu. Sehingga seolah-olah setiap cermin mengandung roh. Karena pantulan dari cahaya, nur. Dan seorang manusia sebenarnya hanyalah cermin bagi sang diri. Manusia ini cermin bagi sang diri. Setiap diri merupakan manifestasi bagi ilahi. Setiap diri manifestasi dari ilahi. Makanya barang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Kan ada manifestasi. Man arafa nafsahu faqad arafa. Ini maksudnya supaya kita paham. Jangan cuma ngapalin dalilnya aja. Nah, setiap diri menerima limpahan cahayanya. Setiap diri menerima limpahan cahayanya. Pakai huruf besar itu. Pancaran cahaya ilahi. Di antara wujud limpahan cahayanya adalah Jibril. Di antara limpahan pancaran cahayanya adalah Jibril. Karena Jibril itu diciptakan dari cahaya berupa rohani ya.
yang menuntun setiap orang. Yang menuntun setiap orang. Kita ini dituntun Jibril, Bapak. Ada kakang kawah. Ada ketuban. Dulu bentuknya ketuban. Sekarang bentuk rohaniahnya, bentuk spiritualnya, bentuk cahayanya adalah Jibril. Terasa apa tidak? Terasa apa ora? Gimana rasanya? Gimana rasanya? Loh, bingung dah. Gimana rasanya kalau kita sudah tahu, yakin kita ini dikawal Jibril? Gimana rasanya? Ayem, tenang, nggak mesti salah. Ngapain takut salah? Ada Jibril yang akan mengingatkan. Ada Jibril yang akan menuntun kita. Cuman masalahnya Jibril masih mau akrab nggak sama kita. Tergantung cerminnya masing. Halo, kalau Jibril itu cahaya, diri kita ini cermin. Tergantung cerminnya. Cerminmu apik ya terus. Nah, cerminmu elek burek. Itu loh bro, mulane bro. Aja penampilan aja lah. Yang diopeni, cerminnya itu dilap, dibersihin. Oke ya. Nah, Jibril akan menuntun manusia ke jalan yang benar, yang telah membersihkan dirinya. Jibril akan menuntun manusia ke jalan yang benar bagi orang yang telah membersihkan dirinya. Karena dirimu itu cermin. Membersihkan cerminnya, membersihkan hatinya. Makanya terus ada lagunya, hati bagaikan cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Waduh, ada nangis. Walah, sadar bro, sadar. Oke. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Bersihkan debu yang masih melekat. Alah, paham? Paham ya? Nyanyi netok. Nyanyi netok. Ya. Jika cermin masih berdebu, hati masih kotor, jangan harap bisa memantulkan bayangan Jibril. Hatimu berdebu, cermine kumel, Halo, piye ngene iki? Piye? Penting nggak ngerawat hati? Penting nggak rohani? Penting rohani, penting hati apa penting jasmani? Rohani hati. Teori ini. Saya kungkum. Saya mau ngaji kungkum dulu. Saya mau ngaji kungkum Pak ya. Beneran. Cuman ya jangan samakan kungkummu dengan kungkumku. Iyalah. Ya. Jangan harap bisa memantulkan bayangan Jibril kalau hati kotor. Apalagi Tuhan. Kayak ya guys. Sholat bro, sholat ngopo, pengen ketemu Tuhan, ketemu mbuh. Kenapa? Hatine ruwet, pikirane ribet. Makanya setiap kita ngaji ini, kita berharap nur kalamilahi dan pancaran nurul hikmah, pancaran nurul hidayah
tertancap dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Syarat wadai kudu resik dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. ojo ngaji karo pikirane ruwet. Hatinya dibersihin, lambangnya saum. Percuma wetengmu kempes, wetengmu luwe dikosongkan, tapi hati dan pikiranmu kenyang, bro. Kabeh melebu. Halo. Piye? Nah, ada ya. Makanya puasa itu dalam rangka ini. Makanya saum itu yang dimotivasi dengan kegembiraan dan kebanggaan. As-shaimuna farhatan, orang yang saum dapat dua kegembiraan. Farhatun indal iftar, dia bergembira ketika dia iftar, beridul fitri. Kenapa? Dia dua kembali kepada fitrah, bersih. Wa farhatun indal liqa'i rabbi, kegembiraan yang kedua, dia berjumpa Tuhannya. Nah, ada pantulan Nurullah. Ada pantulan Nur Muhammad. Udah kosong, nggak ada isi apa-apa. Jadi adanya apa ya? Hasbi Robbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad. Itu yang sallallahu. Yang nyambung dengan Allah itu Nur Muhammad. Nur yang terpuji, sallallahu. Salat itu menyambung pada Allah. Tetap aja jadinya cuman la ilaha illallah. Ora ana liya ning atiku mung Gusti. Bro. Piye? Ini peran Jibril. Oke ya. Itu. Hati yang kotor tidak aman bagi Tuhan. Allah itu maha suci ya. Kita maha kotor. Karena itu hati orang yang beriman, orang yang sudah aman hatinya, merupakan hinggapama Tuhan. Langit dan bumi tidak dapat menjangkau Tuhan, tapi hati mukminlah yang bisa menjangkaunya. Tuh, bumi langit ini nggak sanggup, tapi hati qalbul mukmin itulah yang bisa menjadi Baitullah. Oke, asal qalbul mukminnya ada berarti Allah, dia patut disebut ahlul baiti. Itu ini ungkapan sebuah hadis ya. Dan Jibril lah yang menambah daya agar teguh. Tambah daya Jibril, imannya semakin teguh, bertambah tebal. Keimanan seseorang semakin teguh, makin tebal keimanannya. Kenapa? Diperkuat dengan wahyu yang dibawa oleh Jibril. Makanya kita ngaji, pahami Al-Quran, bukan cuma dihafal. Betul. Oke ya. Dalam khazanah Jawa, Jibril ini mendampingi sang guru sejati. Jibril ini mendampingi sang guru sejati, bersanding dengan sang pribadi. Jadi guru sejati itu diri, jati dirimu tuh guru sejati. Dia yang selalu berdampingan dengan Jibril. Makanya barang siapa yang mengenal dirinya, diri sejatinya, dia akan mengenal Tuhan yang sejatinya. Ini mendampingi Jibril itu sang guru sejati. Nah, bersanding dengan sang pribadi. Dalam bahasa hadis, Jibril adalah seorang malaikat yang dilukiskan mempunyai 1.600 sayap.
Kata sayap sebenarnya kiasan bagi daya dan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Jibril alaihissalam. Coba 6.600 sayap, 1.600 sayap, loh banyak nih. Kata sayap sebenarnya kiasan bagi daya dan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Jibril alaihissalam. Digambarkan bahwa dari kepala hingga kakinya ditutupi 70.000 bulu yang berwarna kuning. Bulunya berwarna kuning. Ini hadis nih. Ini saya pernah baca hadis ini di kitab Duratun Nasihin. Ada kitabnya di bawah di lemari saya. Itu ada catatan kaki nomor 5. Nanti dicari ada perintilan nomor 5 itu. Hadis riwayat siapa, ada di kitab mana. Disebutkan pula bahwa pada setiap bulunya terdapat 1 bulan dan banyak bintang. Setiap bulunya terdapat bulan dan beberapa bintang. Bulannya cuma 1 tapi bintangnya banyak. Nah, sedangkan bulunya sebanyak 70.000 bulu. Berarti ada 70.000 bulan dan berjuta-juta bintang. Itu baru dari bulunya Jibril aja. Ini sebenarnya menunjukkan kekuatan yang diberikan kepada eksistensi dan alam gaib yang disebut Jibril. Itu Jibril itu, eksistensi alam gaib yang disebut Jibril. Tapi toh Jibril tidak mampu mengantarkan diri Nabi ke Sidratul Muntaha dalam mi'raj beliau. Tapi tetap aja Jibril nggak mampu mengantarkan Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad mau menghadap Tuhan. Ketika Mi'raj mau ke Sidratul Muntaha nggak bisa Jibril, tetap Nabi Muhammad berangkat sendiri. Makanya Nabi Muhammad itu bukan Nabi MLM. Iya, kita juga begitu, kan kita pengikut. Ya, jadi Jibril ini ya tidak mampu mengantarkan diri Nabi ke Sidratul Muntaha dalam mi'raj beliau. Juga diceritakan bahwa ketika Jibril menampakkan dirinya di hadapan Rasul, dia selalu ditemani malaikat mulia lainnya, yaitu Mikail, Israfil, dan Israel. Tetap ditemenin, berarti tetap berempat kalau menampakkan diri. Jelas kiranya bahwa kehadiran ketuban ketika membungkus janin ternyata selalu disertai oleh saudara-saudaranya yang lain. Ditinjau dari kedudukannya, yang keluar paling awal yaitu pecahnya ketuban. Oke ya, pecahnya ketuban. Jadi ketuban dulu yang pecah. Ya, itu ketika bayi akan lahir itu ketuban dulu. Ya, ditandai dengan itu. Maka ketuban disebut sebagai kakak, kakang, atau saudara tua bagi bayi. Nah, itu asal saudara 4 itu. Kemudian disebut juga kakang kawah. Begitu bayi lahir, maka selesai sudah tugas ketuban. Begitu bayi lahir, ketubannya nggak punya tugas secara fisik. Nah, secara fisik nggak punya tugas, tetapi eksistensi ketuban secara rohaninya tidaklah berhenti ketika bayi dilahirkan. Ia tetap menjaga dan membimbing bayi tersebut hingga akhir hayat manusia. Jadi ini malaikat Jibril itu menjaga kita itu sampai kita meninggal. Sekarang ini kita dijaga Jibril. Cuman yang jadi masalah, Jibril masih mau bersahabat dengan kita apa tidak. Tuh. Bagi manusia yang baru dilahirkan ini, ketuban disebut sebagai kakang kawah. Tuh. Atau kakak bagi si bayi. Tetapi secara eksistensial malaikat Jibril diciptakan setelah penciptaan malaikat Mikail. Tali pusar ada lebih dulu daripada selaput yang membungkus janin. Tali pusar duluan daripada selaput yang membungkus janin, yang ketuban itu di pintu rahim.
Servik. Itu satu Jibril. Ya. Sampai Jibril dulu kayaknya ya. Ya. Sampai ketuban dulu ya. Iyalah, nanti bersambung. Jadi nanti tinggal yang kedua. Habis malaikat Jibril nanti baru malaikat Israfil. Siapa Israfil? Nah, kita bersambung ya. Ikuti episode berikutnya dalam waktu dan gelombang yang sama. Ini saja dulu barangkali tabarukan kita ya, bedah buku kitab fisik dan makrifat Sunan Kalijaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaykhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, barangkali nanti ada hal yang mau ditanyakan yang kurang-kurang paham atau ada hal yang masih mau didiskusikan, dipersilahkan. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu